Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Agung Bobok. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial ke teman-teman semua bagaimana cara untuk memfinishing rangka layangan ya, biar halus dan mengkilat. Pastinya teman-teman pasti suka, simak terus videonya, jangan di skip. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan memperlihatkan bagaimana hasilnya. Nah, kalau menurut teman-teman hasilnya bagus dan memuaskan, nanti bisa lanjut videonya. Kalau enggak ya di skip aja, enggak masalah. Jadi ini bahannya sudah saya otak-atik dan sangat cocok sekali untuk bahan bambu yang seratnya beda ya dengan kayu. Hasilnya seperti ini, dan ini sangat halus ya teman-teman kalau dipegang. Ini yang saya pakai ini pentangan ya, pentangan ukuran 4 meter. Kemudian cocok juga untuk rangka layangan ya teman-teman. Akan saya perlihatkan di sini. Nah, ini rangka layangan Pegon Ludoyo ya, ukuran 2,5 meter, juga saya finishing menggunakan bahan yang sama. Dan untuk sayap dan bagian endolan yang ke samping ini enggak saya pelitur, memang sengaja karena percuma saja nanti kan untuk nyamai. Makanya ini cagaan dan palangan-palangan ini ya teman-teman, lihat sendiri hasilnya sangat halus dan mengkilat, pastinya elegan. Oke, kalau teman-teman suka, kita lanjut ke tahap berikutnya, pengenalan bahan ya. Akan saya perkenalkan bahannya di sini yuk. Oke teman-teman, ini dia bahannya ya, yang sudah saya siapkan dan sudah saya otak-atik selama ini. Akhirnya ketemu juga resepnya atau raciannya. Yang ini udah satu paket ya teman-teman. Memang sengaja saya bikin satu paket seperti ini, dan takarannya juga sudah saya bikin pas satu-satu. Dan di sini juga udah lengkap alatnya, cuma kurang kuas saja. Mengapa saya bikin paket seperti ini? Karena ketika teman-teman nanti kesulitan untuk mencari bahannya, saya juga menyediakan bahannya. Teman-teman bisa cek di Shopee ya, Bobok Store, bisa check out dari sana apabila yang kesulitan mencari bahan-bahan ini. Nah, akan saya sepil satu-satu. Yang pertama ini cairan, teman-teman pasti tahu ini spiritus, biasanya buat long kalau yang bocil-bocil. Kemudian ini namanya serlak ya teman-teman, ini yang bikin mengkilat ya, serlak. Kemudian ini ada bahan pewarnanya. Di sini ini ada beberapa bahan, akan saya buka. Nah, ini warna kuning dan merah, bisa dipadukan atau salah satunya. Nah, kemudian ini nanti buat terakhir ya, kuas terakhir, tidak memakai kuas tapi menggunakan ini bahannya kain. Dan kemudian saya tambahin juga amplas ya teman. Jadi benar-benar ini dengan ini saja ini sudah bisa teman-teman bisa memfinishing rangka ataupun pentangan yang sudah ada. Ini sudah lengkap banget, teman-teman bisa cek sendiri di Bobok Store ya. Harganya terjangkau juga, murah banget. Oke, untuk berikutnya kita akan membagikan tutorial. Saya menggunakan ini saja ya teman-teman, tidak menggunakan alat dan bahan yang lain teman-teman. Jadi apa yang teman-teman beli dari sini, satu paket ini benar-benar bisa digunakan dan nggak ada bedanya dengan apa yang saya gunakan. Oke, kita ke tutorialnya biar teman-teman lebih paham ya. Oke teman-teman, kita akan meracik dengan bahan ini. Teman-teman sediakan botol bekas ya. Saya nggak menyebut merek, pokoknya botol bekas dipotong segini aja, nggak usah terlalu panjang. Nah, untuk sekali pakai, untuk layangan satu pentangan besar dan satu layangan besar, itu teman-teman cukup menggunakan separuh saja ya. Oke, kita pakai serlak ini separuh ya. Teman-teman bisa suntak sampai full, pokoknya separuhnya inilah. Nah, ini udah separuh. Kemudian cairannya ini, spiritusnya ini juga separuh ya. Serlak separuh, kemudian spiritusnya separuh ya.
Oke, segini aja, kurang dari separuh malah enggak masalah, udah lebih dari cukup untuk satu layangan besar dan satu kentangan besar. Kemudian teman-teman bisa tambahkan warna. Nah di sini teman-teman sesuai selera aja ya. Kalau saya biasanya lebih suka warna yang agak kuning-kuning gitu, itu pun sedikit saja, ini enggak kepakai semua nanti. Udah cukup, dan saya tambahin merah. Teman-teman bebas pokoknya mau berkreasi dengan warna ini silahkan. Merahnya saya biasanya lebih sedikit saja, selera sih. Nah, udah. Oke, biarkan ini diamkan antara 5-10 menit sambil kita mau mengamplas bambu ya yang akan kita finishing. Lah ini juga ada amplasnya, teman-teman tinggal ambil aja. Udah satu paket pokoknya, lengkap banget. Ini amplas segini, ini udah cukup sih amplas, ini ukuran segini udah cukup. Ini ukuran 420 ya, sangat halus teman-teman. Oke, kita mau amplas sambil nunggu itu nyencem ya, apa jenenge nyencem. Oke, udah halus, saya rasa cukup 15 menit ngamplas udah termasuk halus ini. Kemudian kita kembali lagi ke apa ya, cenceman guys. Apa sih cenceman? Nah ini kita kembali lagi ke sini. Oke teman-teman, kita kembali ke apa ya, campuran yang udah kita diamkan tadi selama kurang lebih 5 menit. Kemudian kita aduk ya. Nah, ini sudah menyatu cairan dan sela, vertus dan warnanya udah menyatu ya. Oke, kalau sudah nggak ada endapan di bagian bawah berarti udah menyampur. Dan teman-teman diamkan sebentar saja sampai sampai mengendap di bawah lagi, biar nanti ketika dikuaskan di bambu nggak kotor ya. Dan jangan lupa ya, untuk amplasnya ini teman-teman jangan buang, simpan aja dulu karena ini masih kepake banget. Kemudian teman-teman bisa ambil kuas ya. Nah ini udah mengendap dan kita akan langsung aplikasikan ke bambu. Sebelum bambunya dikuas pakai cairan ini, dibersihin dulu ya Pak teman-teman, pakai gombal seperti ini ya. Biar hasilnya halus guys. Oke, kita langsung aplikasikan campuran ini ke bambu ya teman-teman. Dan teman-teman kalau bisa pakai penyangga seperti ini, fungsinya biar kita nggak usah perlu memegang bambu-bambu ini, karena nanti ketika dipegang akan nipak ya, sidik jarinya nipak begini, jadinya kurang halus nanti.
Usahakan rata ya teman-teman, atas bawah. Ya teman-teman, ini langkah penguasan yang pertama ini sudah selesai. Kita tunggu sekitar 5-10 menit lagi biar agak kering ya teman-teman. Kemudian nanti kalau sudah lewat 5 menitan, teman-teman bisa gunakan amplas lagi ya. Di amplas ini bisa ini. Nah, kita tunggu agak kering dulu. Jadi proses seperti ini diulang terus sampai 3 kali ya teman-teman, biar hasilnya itu lebih tebal dan pastinya lebih mengkilat ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke teman-teman, ini udah agak kering, tandanya udah agak kering. Ketika teman-teman pegang begini udah nggak lengket dan nggak nipak jari ya. Kemudian cara ngamplasnya bukan kayak seperti yang awal tadi, tapi ini lebih enak lagi ya fungsinya. Ngamplasnya satu arah begini ya teman-teman. Nah, cuma segini, nggak usah terlalu ditekan, cuma ngambang-ngambang aja. Fungsinya ini cuma buat untuk meratakan campuran tadi, dan juga untuk mengambil debu yang tertempel di bambu ini. Nah, seperti ini saja ngamplasnya. Nah, jadi fungsi ngamplas itu sebenarnya bukan menghaluskan, tapi lebih ke membersihkan dan meratakan seperti ini teman-teman. Ini kan nggak rata, kita offset gini ya. Nah, jadinya rata kan. Nah, jadi pengamplasan ini cuma untuk meratakan dan mengambil debu ya yang tertempel. Satu arah saja dan sekali. Oke, ini sudah cukup. Kemudian kita akan kasih campuran tadi sekali lagi. Berarti untuk yang kedua kalinya kita kasih campuran ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah agak kering, udah nggak lengket. Kemudian lagi-lagi kita akan amplas ya untuk meratakan dan mengambil debu. Amplasnya semakin tebal ini peliturannya, ngamplasnya semakin pelan ya, jangan terlalu ditekan karena nanti rusak kalau terlalu ditekan. Yuk. Oke, kita lanjut ke penguasan yang terakhir. Semakin kesininya teman-teman harus semakin berhati-hati ya, karena kalau nguasnya nggak pas nanti malah ini yang udah nempel malah kelet ke sini.
Jadi nguasnya pun nggak begini ya, begini aja, 1 kali olesan cukup. Nah, dan searah, nggak bolak-balik ya. Oke, kita udah nggak memakai kuas lagi ya teman-teman. Dan teman-teman untuk membersihkan kuas nanti pakai cairan yang belum dicampur ya, biar nggak lengket-lengket dan mengeras. Kemudian alat yang kita gunakan yaitu, nah ini udah ada di dalam kemasan juga, cukup sederhana. Ini cuma kain katun ya teman-teman, kain katun, dan kita akan oleskan nanti untuk tahap terakhir di bambu. Tapi kita tunggu agak kering dulu ya, biar nanti nggak rusak. Kita tunggu agak kering dulu, nanti kita kuas pakai ini. Oke teman-teman, ini udah agak kering. Dan bagusnya memang teman-teman kalau memfinishing seperti ini pada saat siang hari ya. Nah, yang pertama teman-teman basahi dulu pakai ini ya, kainnya. Alah, enek wae wong lewat. Kalau udah basah, teman-teman akan saya kasih tahu caranya untuk menggunakan ini. Nah, jadi seperti ini. Lagi-lagi satu arah ya teman-teman, tidak diusek-usek ini enggak, tapi gini. Nah, makanya gini. Dan ketika udah agak seret, teman-teman bisa celupkan lagi. Jangan fokus ke satu tempat ya teman-teman. Kalau ini udah, kita fokus ke tempat lain. Pokoknya kalau sampai seret, diginikan seret, teman-teman paksa, nanti malah akan mengelupas dia. Nah, kita ke tempat lain aja, gini. Dan cara ini diulang-ulang terus ya teman-teman, sampai nanti sudah dirasa udah halus, sudah cukup. Nah ini kan. Nah ini saya pindah-pindah terus karena ini udah rata, kemudian saya pindah ke sini. Nanti kita baleni lagi seperti itu sampai nanti halus. Oke. Jangan terlalu ditekan, agak manggrang ya. Alah. Malah jeblok. Kotor deh. Tadi saya lupa menjelaskan untuk memegang barang seperti ini ya teman. Jari telunjuk itu seperti ini, masuk ke agak ke depan, dan 2 jari ini megang begini ya. Jadi begini. Nah teman-teman bisa lihat. Nah ini tinggal diset-setkan begini. Nah ini kan udah, kita tunggu agak kering. Nah baru nanti saya perlihatkan ke teman-teman. Dan kemudian ini sisa ya teman-teman. Teman-teman bisa bungkus biar nggak ngabar, ini masih bisa dipakai karena ini sebenarnya takarannya kan 1 pentangan besar dan 1 layangan besar. Karena ini saya nggak lagi memelitur layangan, jadi ini sisa. Kemudian untuk membersihkan sisa yang di tangan ini ya teman-teman, pakai ini taruh di kain. Nah kalau udah basah ini udah bersih. Kalau nggak pakai virtus
susah teman-teman, apalagi kalau pakai air nggak bakal ngaruh dan nggak bakal bersih. Oke, bentar teman-teman, saya akan mengambil satu set barang lagi untuk saya tunjukkan ke teman-teman. Ya teman-teman, demikianlah tutorial dan pengenalan bahan-bahan yang saya racik sendiri khusus untuk memfinishing bambu ya. Hasilnya sedemikian rupa. Sebenarnya hasilnya akan lebih maksimal apabila prosesnya itu siang hari ya teman-teman, apalagi pas lagi panas-panasnya itu cepat sekali mengkilat dan hasilnya bakal lebih rata. Dan ini juga masih sisa ya teman-teman, ini masih separuh, jadi sangat, ketika beli satu kali itu bisa dipakai sampai 2 kali, itu pun layan besar. Kalau layan kecil bisa beberapa kali pakai. Dan teman-teman jangan khawatir juga karena stok saya masih banyak, nanti akan saya bikinkan lagi raciannya, teman-teman bisa cek di Shopee ya, cukup lengkap. Cuma ini kuas saja yang teman-teman harus beli sendiri, selain itu ini udah lengkap ya, tinggal pakai. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Pokoknya percantik layangan Anda untuk menyongsong musim depan ya. Salam satu langit.